Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlus Nadini Harahap dari TMM 3 NIM 1820 2040. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji statistik non parametrik. Di mana uji statistik non parametrik ini terbagi atas 7 bagian, yaitu yang pertama uji binomial, yang kedua uji chi kuadrat, yang ketiga uji kolom huruf 0/1 sampel, yang keempat uji median, yang kelima uji Mann-Whitney, yang keenam uji minimal, yang ketujuh uji peringkat bertanda Wilcombe. Berikut adalah contohnya. Di sebuah kecamatan telah dilakukan imunisasi campak tahap 1 pada balita. Dari pelaksanaan imunisasi tersebut, terdapat 2 kemungkinan untuk terjadinya demam dan tidak dari 20 balita yang diimunisasi. Terdapat 13 balita tidak mengalami demam dan 7 balita mengalami demam. Bagaimana keputusan hipotesisnya? Jika derajat kepercayaan sebesar 90% dan derajat signifikan 5%. Di sini kita akan mengetahuinya. Hanel tidak ada perbedaan antara proporsi balita yang menderita demam setelah imunisasi dengan balita yang tidak mengalami demam setelah imunisasi. Sedangkan H-nya adalah ada perbedaan antara proporsi balita yang menderita demam setelah imunisasi dengan balita yang tidak mengalami demam setelah imunisasi. Di jawabannya diketahui N sama dengan 20 balita, Z frekuensi terkecil sama dengan 7. Berdasarkan tabel binomial dengan N sama dengan 20 dan Z sama dengan 7, diperoleh koefisien binomial 0,132. Karena tabel tersebut satu tile, maka jika menggunakan hipotesis 2 tile, kalikan 2. Sehingga kita memperoleh 0,132 kali 2 sama dengan 0,264. Nilai yang diperoleh lebih kecil dari 0,05 sehingga 0,264 lebih kecil dari 0,05. Maka H0 diterima dan atau HO gagal ditolak. Artinya tidak ada perbedaan antara proporsi balita yang menderita demam setelah imunisasi dengan balita yang tidak mengalami demam setelah imunisasi. Seorang peneliti ingin melakukan survei terhadap respon prediksi mengenai kunjungan ke laboratorium. Di kota A terdapat 3 laboratorium, yaitu lab A, B, dan C. Berdasarkan data yang ada, jumlah presentasi kunjungan ke lab A dan 50%, lab B 30%, dan lab C 20%. Dilakukan pengambilan sampel secara random pada 12 orang yang pernah melakukan pemeriksaan di laboratorium. Hasilnya sebagai berikut. Hasilnya yaitu lab A 64, lab B 76, dan lab C 60. H0 tidak ada perbedaan kunjungan praktisi ke laboratorium. Lab A sama dengan 50, lab B sama dengan 30, lab C sama dengan 20. Sedangkan H ada perbedaan kunjungan praktisi ke laboratorium. Lab A tidak sama dengan 50, lab B tidak sama dengan 30, dan lab C tidak sama dengan 20. Di sini kita mempunyai perbandingannya. Kita dapat mencari nilai 0, O kurang E kuadrat, dan O kurang E per E kuadrat. Dimana X2 itu sama dengan jumlah dari O kurang E kuadrat per E sama dengan 27,22. Di sini DP-nya sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2. Jadikan alfanya 0,05. Kita lihat dari tabel chi-square diperoleh hasil 5,991. Nilai chi-square dihitung lebih kecil chi-square tabel atau 27,22 lebih kecil 0,991. Maka H0 dari persoalan ini dapat kita kesimpulkannya itu secara statistik ada perbedaan antara presentasi kunjungan laboratorium pada sampel berdasarkan dan kunjungan yang ada. Ini adalah data persoalannya. H0 sama dengan FAX sama dengan FTX0, HAFSX tidak sama dengan FTX. Antara pengambilan keputusan menolak H0 bila nilai D dihitung melalui 0,294 atau N sama dengan 20 dan alpha sama dengan 0,05. Perhitungannya adalah sebagai berikut. X1 nya sudah kita memperoleh, F-nya FK, F tambah X, Z tambah X kurang 7 per S juga diketahui, FSX juga diketahui, dan D-nya juga diketahui. Di sini nilai di tabel sama dengan N 20 alpha 0,5 sama dengan 0,294. Keputusan statistik dihitung lebih kecil dari tabel 0,0712 lebih kecil dari 0,294. Maka H0 diterima. Kesimpulannya
Tekanan darah dari populasi sama dengan tekanan darah sampel. Jawabannya, H0 sama dengan tidak terdapat perbedaan skor pengetahuan tentang IP atau AIS antara grup yang diberi media edukasi berupa lab dengan grup yang diberi media edukasi berupa video. HA, ada perbedaan skor pengetahuan tentang HIV atau AIDS antara grup yang diberi media edukasi berupa lab test dengan grup yang diberi media edukasi berupa video. Pengurukannya dari terkecil terbesar jadi 80, 81, 83, 83, 83, 84, 84, 85, 85, 88, 89, 90, 90, 90, 91, 91, 91, 91, 92, 92, 94, 96. Nilai median gabungannya adalah 89 tambah 90 sama dibagi 2 sama dengan 89,5. Berikut adalah nilai metodenya, nilai jumlah dari atas median di bawah median dan jumlahnya. Jadi X2 sama dengan N, AD kurang BC kurang N per 2 kuadrat per A tambah B, C tambah D, A tambah C, B tambah D. Sehingga X2 nya 22 dikali 100 kali 56 kurang 12 kurang 11 per 11 kali 11 kali 10 kali 12 sehingga memperoleh hasil yaitu 1,65. X2 tabel atau alfanya 0,05 dp sama dengan 1. Hasilnya dilihat dari tabel 3,84. Keputusan X2 dihitung lebih kecil dari X2 tabel atau 1,65 lebih kecil dari 3,84, maka H0 diterima. Kesimpulannya, tidak ada perbedaan yang disignifikan skor pengetahuan anak tentang HIV atau AIDS antara grup yang diberi media edukasi berupa lab test dengan grup yang diberi media edukasi berupa video. Dari data tersebut kita dapat memperolehnya, yaitu pekerja X dengan peringkatnya kita memperoleh nilai yaitu 90,5, sedangkan pekerja Y dengan peringkatnya kita memperoleh nilai yaitu 119,5. Di sini kita mencari nilai T sama dengan S sama dengan N kurang N1 tambah 1 kurang 2 sama dengan 90,5 dikurang 10 tambah 1 per 2 sama dengan 35,5. Keputusan kesimpulannya, H0 diterima jika T lebih kecil sama dengan W1 kurang alfa berdasarkan tabel N1 sama dengan 10, N2 sama dengan 10, alfa sama dengan 0,05. Diperoleh WA sama dengan 28 dari tabel Mark-Whitney, sehingga W1 kurang alfa N1 N2 kurang WA sama dengan 100 kurang 28 sama dengan 72. T lebih kecil dari sama dengan W1 kurang alfa atau 35,5 lebih kecil dari 72, maka H0 diterima. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu tidak ada pengaruh yang signifikan antara iringan musik dengan produktivitas kerja. Ini adalah contohnya. Di sini respondennya ada dari A sampai 0, dan di mana di sini pemberian motivasi sebelum ada iklan dan sesudah iklan. Kita lihat ada perbandingannya dari sini. Dengan menggunakan tingkat signifikan 5%, berikut akan digunakan uji memar untuk mengetahui apa terdapat pengaruh yang signifikan secara statistika terhadap penggunaan alat kontrasepsi setelah adanya iklan keluarga berencana. Dan ini adalah sebuah datanya sebelum dan sesudah, dimana sebelumnya itu A4 C8 B3 D0. Di sini kita mencari X2 sama dengan 4 kurang 0 kurang 1 kali 2 per 4 tambah 2, kita memperoleh hasilnya itu 1,5. Kriteria uji. Untuk uji satu arah, tolak H0 jika X2 lebih besar sama dengan X2 2 alfa. Diterima dalam hal lainnya. Untuk uji dua arah, tolak H0 jika X2 kuadrat lebih besar sama dengan X2 alfa. Terima dalam hal lainnya dengan alfa sama dengan 0,05 derajat kebebasan 1. X2 alfa sama dengan 3,84. Lihat dari tabel chi-square. Kesimpulannya, X2 lebih kecil dari X2 alfa, 1,5 lebih kecil dari 3,84, maka H0 diterima. Artinya di sini tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan alat kontrasepsi sebelum dan sesudah adanya iklan keluarga berencana. Berikut adalah data sebelum dan sesudah nilai yang diperoleh. H0-nya
ada perbedaan rata-rata nilai responden sebelum dan sesudah penyuluhan, sedangkan H, tidak ada perbedaan rata-rata nilai responden sebelum dan sesudah penyuluhan. Jadi, di sini kita telah memperoleh nilai di mana perbandingannya antara nilai sebelum dan sesudah serta ranking yang diperoleh. Dan nilai T-nya kita sudah memperoleh. Nilai T atau jumlah paling kecil yaitu 7,5. N, banyak total nilai yang dimiliki tanda sama dengan 11 dengan alpha 0,015 sama dengan 11 dilihat dari tabel word count atau tabel G. Keputusan uji terhitung tabel sama dengan 7,5 lebih kecil dari 11 maka H0 ditolak. Kesimpulannya ada perbedaan rata-rata nilai responden sebelum dan sesudah penyuluhan. Metode statistik non-parametrik memberi keluasan yang luas kepada peneliti dalam melakukan inferensi karena walaupun dalam keterbatasan dan sampel atau informasi mengenai populasi, metode ini dapat digunakan meskipun tidak seefisien statistik parametrik. Metode ini juga lebih mudah untuk dipahami dan diperhitungkannya relatif lebih sederhana dibandingkan statistik parametrik. Keterbatasan yang dimiliki oleh metode statistik non-parametrik ini adalah jika jenis data yang digunakan berskala ordinal atau nominal, maka keseluruhan data hasil pengukuran yang tersedia diabaikan, sehingga kurang kuat dan kurang sensitif dibandingkan jika menggunakan metode statistik parametrik. Di sini, dalam menggunakan statistik non-parametrik untuk perhitungan secara manual harus memiliki ketelitian tinggi agar menghindari salah perhitungan atau mengulangi perhitungan. Terima kasih telah menonton video saya. Sekian penjelasan saya tentang statistik non-parametrik. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Jika kurang paham saya juga sedang belajar. Dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya. Sekian penjelasan saya tentang statistik non-parametrik. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Jika kurang paham saya juga sedang belajar. Dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.